warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kenal dengan Ibu? Sudah. Siapa nama Ibu? Wajah. Ya. Apa kabar semua adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masuk. Di belakang. Semuanya hadir ya kan? Kita Iya. memulai pelajaran tentang segitiga. Segitiga. Udah pernah melihat bentuk segitiga? Udah. Di mana? Waktu di mana? Di sekolah. Ya. Udah tahu apa pengertian segitiga? Sudah. Apa pengertian segitiga? Segitiga merupakan salah satu bangun datar yang memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Perhatikan bangun segitiga berikut. Ya oke. Udah sih. Ini Ajar sudah pandai ya pengertian segitiga. Ya udah Ibu jelaskan kembali. Segitiga merupakan salah satu bangun datar yang memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik. Nah, sisi kita perhatikan ini. Ada segitiga. Sisinya yaitu A, B. Dengarkan Ibu. Sisinya yaitu A, B, B, C, dan A, C. Nah, kalau sudutnya A, B, C, B, A, C, dan A, C, B. Titik sudutnya ada 3 juga, yaitu A, B, dan C. Oke, paham semua? Masuk kita ke macam-macam segitiga berdasarkan ukuran dan jenisnya. Ada 3 jenis segitiga berdasarkan ukurannya. Yang pertama yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang. Segitiga sama kaki A, B, C memiliki sepasang sisi sama panjang, yaitu sisi A, B, A, C, dan memiliki sudut sama besar, yaitu A, B, C, dan A, C, B. Itu merupakan segitiga sama kaki. Nah, sama kaki. Kalau sama sisi apa? Coba Ammar bacakan ini. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang Ketiga sisi dan sudutnya memiliki ukuran yang sama. Segitiga sama sisi A, B, C. Sisi yang sama yaitu A, B, A, B, B, C, dan A, C. Kalau sudutnya A, B, C, A, C, B, dan B, A, C. Sekarang ada yang tahu apa itu segitiga sembarang? Segitiga sembarang, siapa tunjuk tangan? Tadi sudah, Ammar sudah. Gantian. Apa? Hafiz. Segitiga sembarang memiliki sisi. Nampak. Segitiga sembarang adalah segitiga yang memiliki sisi dan sudut dengan ukuran yang berbeda. Segitiga sembarang ABC ini memiliki sisi AB, BC, dan AC. Dengan ukuran berbeda pula, tidak ada yang sama kalau udah sembarang. Begitu kalau segitiga sembarang ini. Paham semua? Paham. Ya, terima kasih semuanya paham ya kan. Selanjutnya yaitu macam-macam segitiga berdasarkan sudutnya. Ada berapa macam-macam segitiga berdasarkan sudutnya? 3. Yang pertama segitiga lancip. Segitiga
yang pertama lancip, siku-siku dan tumpul. Kalau segitiga lancip itu apa? Segitiga lancip ABC memiliki sudut kurang dari 90 derajat. Maksudnya ini sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, kalau segitiga siku-siku adalah jenis segitiga yang salah satu sudutnya memiliki 90 derajat. 90 derajat. Kita lihat segitiga yang ada di samping ini, yaitu ini dia. Sudutnya kan pas 90 derajat. Segitiga tumpul jenis segitiga yang salah satu sudutnya memiliki lebih dari 90 derajat. Sudut tumpul pada segitiga di samping adalah sudut ABC. Paham? Selanjutnya yaitu menentukan rumus keliling segitiga. Pada segitiga ABC di samping memiliki ukuran sisi 17 cm, 16 cm, dan 10 cm. Kalau kita mencari keliling yaitu dengan rumus K sama dengan DC tambah ABC tambah AB. Jadi kita mengetahui berapa nilai kelilingnya, yaitu 17 cm ditambah 16 ditambah 10. Berapa 17 tambah 16 tambah 10? 46 cm. Salah, siapa yang tahu? 43 cm. Tunjuk tangan siapa yang tahu. Berapa? 43 cm. Ya, dia tahu. Siapa namanya? Habib. Ya, pandai. Jadi keliling segitiga ada 43 cm. Enggak ada yang kita sama-sama belajar, tidak ada di sini yang curang. Oke? Sekian pembelajaran kita hari ini. Kakak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajarin tentang bangun ruang segi empat, yang dimana materi ini sudah kalian pelajarin di kelas SMP. Jadi di dalam bangun ruang segi empat itu ada 6 bangun ruang. Yang pertama itu persegi panjang, persegi, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang. Tapi di sini yang dijelaskan cuma ada 4, yaitu trapesium, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang. Jadi di sini apakah kalian sudah pernah mempelajari bangun ruang ini? Jadi di dalam trapesium ini panjang sisinya A, B, C, D. Keliling trapesium ini A tambah B tambah C tambah D. Luas trapesiumnya sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi, dan luas trapesiumnya sama dengan setengah dikali A tambah B kali T. Di dalam trapesium ini apakah ada masalah atau ketika mengerjakan soalnya ada yang sulit? Nggak tahu atau memang nggak tahu? Bila gimana? Trapesium udah ngerti? Nggak ngerti? Ya udah, nanti kita akan membahasnya di soal biar makin paham. Kita lanjut ke jajar genjang. Jajar genjang ini misal panjang sisi sama dengan A dan B.
keliling jajaran ginjang yaitu A ditambah B ditambah A ditambah B. Keliling jajaran ginjang sama dengan 2 dikali A tambah B. Luas jajaran ginjang sama dengan alas dikali tinggi yaitu A dikali T. Apakah di jajaran ginjang ada masalah atau gimana saat mengerjakan soalnya? Jawab. Enggak. Oke, nanti kita bahas di soal lagi. Selanjutnya belah ketupat. Belah ketupat itu panjang sisinya S. Keliling belah ketupat S tambah S tambah S tambah S yaitu 4 dikali S. Luas belah ketupat sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Apakah dalam belah ketupat ada yang kurang ngerti? Di mananya? Semuanya, oke. Nanti kita jelasin lagi lebih lanjut. Selanjutnya, layang-layang. Layang-layang ini misalnya panjang sisi sama dengan A dikali B dikali B. Yaitu kelilingnya 2 dikali A tambah B. Dimana luasnya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 yaitu setengah kali D1 D2 sama serupa belah ketupat. Selanjutnya kita akan bahas soalnya. Di sini udah diketahui soalnya tingginya 9 cm, alasnya 10 cm dan ada B-nya 5 cm. Di sini ini kan jajaran ginjang, di mana A-nya di sini, B-nya di sini, T di sini, A di sini. Jadi di sini udah tahu kan yang A berarti 10 cm. Ayo siapa yang mengerjakan ke depan? Jelasin. Ini coba. Coba Dila. A-nya tadi berapa Dila? Ini A-nya kan di sini. Berarti 10. B-nya 5. Jadi berapa Dila? 15. Sama dengan ini A-nya tadi berapa? 10. T-nya? 9. Iya. Jadi, pintar. Jadi kayak gitu. Ada yang susah? Enggak. Jadi dari soal bisa kita pahami bahwa rumus keliling dan luas jajaran ginjang yaitu kelilingnya 2 dikali A tambah B dan luasnya A dikali T. Selanjutnya keliling dan luas dari belah ketupat. Ayo Sinta. Jadi, tadi kan belah ketupat ini S. Berarti sisinya yang mana? Berarti sisinya 5 cm. Sama dengan 4 kali 5 berapa Sinta? D1-nya D1 kan dia berada di atas. Jadi di sini D1-nya oke. Ini di sini. D2-nya berarti yang ada di bawah hasilnya 10 kali 14. Iya. Sama dengan 70. Oke. Pintar. Selanjutnya keliling dan luas layang-layang. Tadi kan layang-layang sama belah ketupat sama. Jadi di sini kalau layang-layang itu ditandain dengan A dan B. Jadi A-nya dari layang-layang itu kan di sini. Jadi di sini A-nya ini enggak nampak. 3, B-nya 7. Jadi 2 dikali 3 tambah 7 berapa? 3 tambah 7 berapa? 10. 2 dikali 10 sama dengan 10. Oke. Selanjutnya luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Di sini sama serupa
bulat ketupat, di mana diagonal satunya itu berada di atas, diagonal duanya berada di bawah. Di sini diagonal atasnya atau D1-nya sama dengan 5. Jadi 5, ini diagonal duanya 10. 5 dikali 10 sama dengan 50. Setengah dari 50 sama dengan 5. Selanjutnya keliling dan luas dari trapesium. Di sini rumus dari trapesium yaitu kelilingnya A tambah B tambah C tambah D, di mana A-nya itu ada di atas, B di bawah, C di sini, D di sini. Jadi di sini A-nya sama dengan 12, B-nya sama dengan 8, C-nya 7, dan D-nya 3. Jadi 12 tambah 8 berapa? 20. Tambah 7? 27. Tambah 3? 30. Oke, jadi hasilnya 30 cm. Di sini luasnya setengah dikali A tambah B dikali T. A tambah B-nya A-nya tadi 12, B-nya tadi 8, T-nya itu yang ini 5. Jadi 12 tambah 8 sama dengan 20 dikali 5. 20 kali 5 berapa? 20 kali 5 100. 100 dikali setengah berapa? Setengah kali 100 berarti 100 bagi 2. Iya. 50 cm persegi. Dari yang telah saya jelaskan dan contoh soalnya, apakah ada yang kurang paham atau paham, Bu? Udah paham semua. Jadi untuk masalah segi 4 kita bisa memahaminya jika kita tahu rumusnya dan letak-letak ininya, sisi diagonalnya, ACB-nya, dan dan letak-letak AB-nya. Jadi untuk menjawab soal ini kita harus memahami rumusnya dulu. Oke. Sekian penjelasan saya tentang materi bangun ruang segi 4. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Untuk adik-adik SMP ini, terima kasih untuk membantu saya menjelaskan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.